Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini berjudul Business Leaders Challenge in 2009. Dan kita sampai pada segmen terakhir diskusi hari ini. Masih bersama kita Pak Sofyan Wanandi dan para intellectual business community. Kita masih membicarakan tentang situasi ekonomi, situasi dunia usaha di tahun 2009 ini yang sedang downturn, termasuk Indonesia. Dan unluckily menurut diskusi kita, karena pemerintah kita sekarang lagi sedang sibuk dengan kampanye, maka mungkin hal-hal yang harus dilakukan tertunda untuk dilakukan atau kurang mendapatkan fokus untuk dilakukan. Terakhir kita sedang membicarakan tentang situasi tenaga kerja. Mungkin Pak Joko sebagai ahli dari tenaga kerja wants to raise something, Pak. Terima kasih. Pak Sofyan, saya kira Apindo tidak bisa dilepaskan dari para pengusaha, ya. Dan peranan Apindo ketenaga kerjaan, hubungan industrial dan investasi. Nah, investasi akan masuk kalau peraturan-peraturan di Indonesia ini kondusif untuk mereka masuk, ya. Tapi kita semua tahu, ya, bahwa peraturan di Indonesia ini kurang kondusif. Dan tadi disebut bahwa nanti ada pemilu dan sebagainya, sehingga anggota DPR-nya juga baru nanti terpilih. Nah, menghadapi masalah ini kaitannya dengan krisis tadi, ya, Pak Sofyan mengharapkan pengusaha itu bagaimana? Karena peraturannya masih yang sekarang, investasi tidak masuk. Jadi kemana itu arahnya growth-nya itu? Ada dua hal Pak Sofyan. Jadi yang dikatakan oleh Pak Joko ini adalah tentang peraturan tenaga kerja yang kita lihat bahwa ya kalau kita mengharapkan adanya revisi di bulan-bulan ini kita berharap ya susah lah gitu ya, mereka masih sibuk urusan yang lain. Tetapi ada dua impact, Pak. Satu adalah impactnya terhadap pengusaha lokal, kedua terhadap foreign investment. How do you see, apa yang sih kita bisa lakukan? Kata Pak Sofyan kan jangan ngarepin pemerintah lah. What we can do sekarang, Pak? Nah, saya pikir kalau kita daripada pengusaha-pengusaha sebagai besar itu berusaha bertahan, ya, bertahan daripada apa yang kita sudah punya, ya. Untuk sesuatu yang baru, investasi baru, sebenarnya sebagian besar kita itu menunda, ya. Kalaupun ya di plan aja untuk pemerintahan yang akan datang setelah kita melihat pemerintahan yang akan datang kayak apa. Tapi sebagian besar yang sudah terakhir mungkin mereka masih jalan terus ini ya, properti yang sudah setengah jalan atau lebih mereka jalan terus ya. Tapi yang baru atau yang setengah itu saya pikir mereka stop. Itu yang artinya bertahan. Yang kedua tentu terhadap buruh juga begitu ya. Kita tentu bahwa mempertahankan sebanyak mungkin buruh kita dengan harapan bahwa domestic market dengan pemerintah kasih stimulus ini bisa bergerak. Ya. Itu yang kita coba. Memang saya tidak mengharapkan sama sekali adanya perubahan daripada undang-undang. Apalagi undang-undang tenaga kerja. Ya kan? Yang stimulus saja sampai sekarang masih diganggu kok. Ya kan? Belum ya. Jadi beginilah, saya tidak melihat kita akan ada terobosan-terobosan selama pemilu ini selesai. Ya. Bertahan jangan sampai kita mati. Itu nomor satu buat kita. Nah, ini yang saya pikir yang kita lakukan. Maka itu saya katakan cash flow itu penting sekali kita jaga. Ya kan? Memang kalau kita lihat foreign investment yang datang, itu semua foreign investment yang datang itu menurut saya lebih banyak masuk ya yang gede-gede di dalam mining industry masih ada ya. Dalam arti minyak cari-cari, baru eksplorasi ini bukan investasi, belum ada. Yang kedua saya pikir kelapa sawit ada beberapa yang sudah ini sedang mau nanam, oke, mereka jalan terus ya. Tapi kebanyakan mungkin pakai kapital, tapi tidak ada sama sekali pertumbuhan itu yang bisa ngangkat ekonomi Indonesia itu atau memberikan growth kecil-kecil ya, seperti Jepang ada mau masuk kepada listrik misalnya karena pemerintah Jepang yang kasih soft loan-nya kepada mereka untuk investasi di sini, geothermal misalnya ada 1-2. Tapi kalau you bilang secara signifikan, kita punya investasi itu malah di tahun terakhir ini lebih banyak ininya kok, lebih banyak daripada malah negatifnya daripada pertumbuhannya ya, foreign investment ya Pak ya? Foreign investment begitu juga, menurun sekali karena juga mereka di dunia juga sekarang kan lagi krisis. Kan kita ini sebenarnya di dunia ini ya, itu semua overkapasitas daripada semua pabrik. Apalagi yang you mau bikin pabrik baru, yang ada you nggak bisa jual kok. Ya kan di dunia ini bukan di Indonesia aja. Not even pabrik sekarang natural resources pun overkapasitas. Overkapasitas semua. Ya, kebutuhannya begitu kurang. Jadi siapa yang mau investasi baru? Kan tidak ada. Ya kalau mau investasi baru ya bikin hotel kecil-kecil di daerah yang nggak ada, boleh. Cuma tidak membuat pertumbuhan terjadi. Ya kan semua udah oversupply di mana-mana di dunia ini. Jadi
duit sulit, bank-bank tak kasih kredit, bagaimana you bisa bilang ada investasi baru? But it Itu means, omong kosong menurut saya. it means kalaupun peraturannya direvisi, doesn't make any change juga dong. Ya, change untuk yang akan datang kita Oke. harapkan. Kita nggak harapkan peraturan jadi langsung jadi orang pabrik kan. Kalaupun peraturan you bikin 2 tahun lagi pabrik itu baru jadi. Kan ada selalu time lag Alright. di antara kita ya. Jadi kalau saya melihat sementara ini memang nggak banyak kita bisa harapkan untuk Indonesia ini. Apalagi kita mengharapkan komoditi-komoditi kita itu semua juga harganya menaik cepat. Ya. So sebenarnya 2008 ya itu is a very unusual years. Komoditi itu begitu naik. Betul. Minyaknya juga 140. Sampai ngagetin orang ya. Semua ngagetin loh. Sekarang turunnya ngagetin orang. Ini semua, jadi ini semua kita harus kembali kepada yang lebih normal ya. Harga-harga 2005, 2006 ya. Jadi kita hidup juga harus lebih normal. Jadi saya pikir ya you have to start from there ya, daripada kita itu mengharapkan bahwa kita kembali kepada sesuatu yang tidak normal. Lebih baik kita udahlah normal-normal aja, apa yang kita bisa lakukan kita coba lakukan, tapi kita jaga yang ada ini aja, jangan sampai kita tutup. Ya Oke. kan? Tapi kalau kita ngomong normal-normal berarti ya kita masih bisa bernapas dengan lega atau gimana. Tapi kan sekarang nih boleh dibilang kita mesti agak tahan napas nih Pak. Tahan napas juga kita mesti kira-kira kan, kita tahan napas berapa lama nih gitu kan, karena kita harus Ya, atur kita punya tenaga supaya kita sampai di situ kan. 2-3 tahun. 2-3 tahun Pak, Menurut saya. tahan napas Pak. Iya. Wah berat juga Pak, Iya. kurus juga bisa ya. Karena begini ya, kalau you lihat Amerika pun menyatakan dirinya, kalau dia tumbuh minus, baru dia bisa plus sedikit itu aja baru tahun depan. Ya, biasanya kalau Amerika itu recovery-nya 1-2 tahun, kita mesti tambah lagi 1-2 tahun. Is it because Untuk of Indonesia. is it because kita di compare Amerika tenaganya atau karena memang pertumbuhan kita sangat rely on pertumbuhan Amerika Pak? Sebagian tentu ada reliable daripada pertumbuhan dunia lah, tidak usah Amerika kita bilang ya. Tapi karena dia mengangkat dunia, tentu akhirnya dunia naik, kita juga ikut menikmati kenaikan itu ya. Tapi memang yang menurut saya, pemerintah inilah yang harus menjadi lokomotif dalam situasi sulit ini. Di seluruh dunia pemerintah melakukan itu. Dengan segala macam cara. Apa dia turunkan bunganya, dia kasih duit orang kembali pajaknya supaya orang bisa belanja lagi. Dia bikin infrastruktur sebanyak-banyaknya untuk bisa menaikkan ini. Seluruh dunia melakukan yang sama. Jepang, Amerika, Eropa semua lakukan yang sama. Kita malah enggak. Kita terlambat semua dan kita malah pikir kita ini masih hebat aja. Ya, kayak nggak ada apa-apa gitu. Kan kita lihat itu semua. You have just conducted adanya pertemuan antara political party sama pengusaha Pak ya. Iya. You see that presentasi-presentasi mereka satu apakah cukup logical dan ada harapan? Kedua secara general nih ya. Kedua kira-kira benar nggak sih mereka can do it? Begini ya, saya itu melakukan suatu pertemuan itu hanya membuka pintu kepada partai-partai politik itu supaya mereka tahu bahwa kalau ekonomi, bagaimana ekonomi ini besok ke depan. Coba partai-partai politik itu selama ini sangat mempersiapkan diri sebenarnya. Kecuali mungkin Golkar yang sudah berkuasa 40 tahun. Ya, mempersiapkan diri mau kemana dia bawa negara ini. Semua mereka itu kan kalau sudah baru tadi setelah jadi menteri, ya baru ikut-ikut aja pemerintah ini mau bikin apa. Ya, dia tidak punya konsep sendiri. Kita sekarang minta supaya dia punya konsep sendiri. Kita membantu bagaimana nanti kalau dia berkuasa itu kita bantu bagaimana mengimplementasikan konsep-konsep ini. Jadi kita membuka pintu secara institusi partainya dan juga pengusaha ini untuk betul-betul bisa bekerja sama untuk mempersiapkan sinergi ke depan. Ya, so sekarang mereka tidak pernah punya kebiasaan. Kita juga selama ini pengusaha-pengusaha ini selalu di dalam kerjasama dengan partai-partai, selalu dengan pribadi-pribadi. Ya, diam-diam melakukan, tidak pernah secara terbuka kita lakukan. Ya kan? Dan kita tahu mereka akan ada di pemerintahan atau di parlemen. Yang dua-dua kita butuhkan untuk membuat suatu undang-undang yang baik. In summary memuaskan nggak Pak mereka? Saya pikir for the first time, saya pikir yang kita lakukan, you udah bisa happy dengan 2,5 jam you selesaikan masalah Indonesia ini sama partai-partai itu, yang juga sedang belajar juga. Gitu. Jadi kita mengisi mereka, setelah itu ada follow-up-nya. Jadi kita nanti akan bicara detail, yang saya minta pengusaha-pengusaha sesuai dengan bidangnya, secara detail nanti, oke, setelah mereka setuju the basic daripada apa, di bidang pertanian, di bidang industri dan lain. Setelah itu kita masuk kepada basic implementation-nya dengan mereka, dengan tim-tim ekonomi mereka, supaya mereka juga ada pembelajaran juga, ada prioritas yang sama kita, sehingga kalau betul-betul dia kuasa besok setelah pemilu ini, kita sudah lebih gampang bekerja sama mereka. Kalau sekarang ini kan semua berdasarkan individu-individu aja semua.
Maka itu saya membuka pintu dan mereka terima baik, dan malahan mereka membuka pintu kepada kita juga, kepada pengusaha. Ya toh? Kalau enggak sekarang ini, kalau besok dia sudah berkuasa, lebih susah lagi lu hubungi dia. Ya toh? Dan bayarnya lebih mahal lagi. Jadi let's do it openly, transparan. Kita juga mau transparan. Kita sama-sama lah bangun bangsa ini. Iya, kita bagian dari bangsa ini. Ya, jadi saya pikir itu yang sebenarnya tujuan saya. Oke, Pak Sofyan, thank you. Para business leaders dan intellectual business community, karena waktu kita harus summary diskusi kita hari ini, dan kita tahu bahwa dari diskusi kita hari ini, dari pengalaman Pak Sofyan sebagai Ketua Apindo dan sangat aktif di mana-mana, dan beliau punya pandangan berbeda, sehingga beliau punya judgement yang bisa kita andalkan, bahwa memang masalah businessman sekarang ini adalah merupakan bagian dari masalah dunia, kita tahu semua. Dan buat Indonesia, kita masih expect pertumbuhan 3%, tapi pun itu juga sudah berat buat kita. Walaupun kita tetap harus optimis, karena memang menurut siapapun sekarang pengamat dunia mengatakan dunia harus optimis, kalau makin pesimis makin hancur dunia ini. Nah, tetapi kita harus juga siap bahwa seoptimis-optimisnya kita tetap harus realistis, bahwa menurut Pak Sofyan kita harus siap-siap tahan napas untuk mengencangkan ikat pinggang, siap-siap for the bad weather about 2-3 years. Itu pun dengan anggapan bahwa setelah pemilu ini kita mendapatkan pemerintah yang benar-benar mau bekerja sama dengan pengusaha untuk benar-benar berpartners lah untuk mendapatkan mana yang terbaik untuk kita bisa lakukan. Itu pun masih expectation-nya 2-3 years. Bagaimana kalau kita mendapatkan pemerintah yang kurang bisa berpartisipasi ataupun melibatkan pengusaha dan mengambil tindakan ataupun policy yang tepat untuk memulihkan situasi dunia usaha. Karena itu walaupun CEO Reference ini merupakan acara untuk bisnis, kita jangan lupa bahwa dalam bisnis politik itu mempengaruhi juga dunia bisnis. Kita sebagai pengusaha harus jeli-jeli juga untuk melihat mana partai politik yang memang juga punya visi dunia usaha yang baik untuk kita harapkan bisa memimpin negara kita di masa 5 tahun mendatang. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community, mengucapkan selamat jumpa lagi dalam acara CEO Reference berikutnya. Terima kasih.